Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siap ngulik jaringan lagi? Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Ether Channel. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai. Nah, apa sih Ether Channel itu? Ether Channel adalah teknologi pada jaringan komputer yang digunakan untuk menggabungkan beberapa koneksi fisik antar switch menjadi satu koneksi logis, agar bandwidth menjadi lebih besar, koneksi lebih stabil, dan jaringan tetap berjalan meskipun salah satu kabel mengalami gangguan. Misalnya, di sini ada 4 kabel dari switch A ke switch B. Kalau misalnya tanpa Ether Channel, switch bisa memblokir sebagian jalur karena dianggap loop atau looping. Nah, kalau pakai Ether Channel, 4 kabel itu dianggap jadi satu jalur besar. Kemudian semua kabel bisa dipakai barengan. Nah, fungsi dari Ether Channel yang pertama itu menambah bandwidth. Misalnya, ada 4 kabel masing-masing 1 Gbps. Jika digabung dengan Ether Channel bisa menjadi sekitar 4 Gbps. Yang kedua yaitu redundansi atau cadangan koneksi. Kalau satu kabel putus, koneksi tetap berjalan lewat kabel lain yang masih aktif. Yang ketiga yaitu load balancing. Traffic data dibagi ke beberapa link agar tidak menumpuk di satu kabel saja. Yang keempat yaitu mencegah link menganggur karena STP. Biasanya banyak link antar switch akan diblokir oleh SCP untuk menghindari loop. Dengan Ether Channel, semua link bisa aktif bersamaan karena dianggap satu jalur logis. Dan yang terakhir yaitu mempermudah konfigurasi, karena beberapa port dianggap sebagai satu interface saja, yaitu port channel, jadi lebih mudah diatur. Nah, dalam Ether Channel itu ada 2 protokol. Yang pertama yaitu protokol PAGP, dan yang kedua adalah protokol LACP. Yang pertama yaitu PAGP. PAGP atau Port Aggregation Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk membentuk Ether Channel secara otomatis antara 2 switch Cisco. Fungsinya menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu port logis. Kemudian mengecek apakah konfigurasi kedua sisi cocok. Kemudian membantu negosiasi pembentukan Ether Channel. Nah, mode pada PAGP itu ada 2. Yang pertama, desirable, yaitu aktif mengirim permintaan untuk membuat Ether Channel. Yang kedua yaitu auto. Auto pasif, hanya menunggu permintaan. Nah, pada protokol yang kedua adalah LACP. LACP atau Link Aggregation Protocol, Control Protocol, adalah protokol standar internasional untuk membentuk Ether Channel dengan menggabungkan beberapa port menjadi satu koneksi logis. Fungsinya menambah bandwidth, membuat koneksi lebih stabil, menyediakan cadangan link. LACP memiliki mode yang pertama yaitu adalah aktif mengajak. Yang kedua adalah pasif, yaitu menunggu ajakan. LACP bekerja menggunakan LACPDU, yaitu Link Aggregation Control Protocol Data Unit, yaitu paket data untuk negosiasi dan pengecekan koneksi antar switch. Kombinasi yang berhasil itu aktif dengan aktif, kemudian aktif dengan pasif, dan yang tidak bisa itu adalah pasif dengan pasif. Nah, terima kasih. Itu dia teman-teman teori-teori dari materi Ether Channel. Ada PAGP, LACP juga, dan selanjutnya saya akan langsung saja konfigurasikan atau implementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer yang biasa kita gunakan. Oke semuanya, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya akan menghubungkan 2 switch menggunakan Ether Channel dengan protokol PAGP dan LACP, serta menerapkan switch layer 3 untuk mendukung komunikasi antar jaringan ya. Nah, sebelum ke topologinya, di sini kita akan mematikan dulu fast Ethernetnya ya teman-teman agar tidak kelihatan. Nah, di sini kalian masuk ke option, masuk ke preference, kemudian kalian matikan yang ini ya teman-teman, always show port label in logical workspace. Nah,
Kemudian di sini saya akan membuat topologinya. Yang pertama saya akan menggunakan 2 switch dan 2 PC ya. 2 PC. Terus kita sambungkan antar switch ini, saya sambungkan 3 kali. Sambungkan dan sambungkan lagi. Nah, bisa kalian lihat kalau misalnya yang biasa suka ada tulisan FA sekarang sudah enggak. Kita sambungkan lagi. Oke. Sini kita percepat terlebih dahulu. Nah, sudah kita percepat. Bisa kalian semua lihat ya, kalau misalnya ada yang otomatis di blocking, yaitu ada 2 port yang di blocking. Di sini ada yang warna oranye yang 2 ini. Nah, untuk konfigurasiannya, yang pertama kita masuk ke switch dulu ya. Saya akan mempraktekkan yang PAGP dulu. Kalian masuk ke switch. Yang pertama, sini enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan memasukkan interface, tapi bagaimana cara kita melihat interface tersebut sedangkan di sini tidak ada. Maka dari itu di sini kita menggunakan perintah do show cdp name. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada FA-nya ya teman-teman, yaitu FA01, 02 dan 03. Kemudian kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3. Enter. Setelah enter, kalian harus menggunakan switch port mode terang terlebih dahulu ya. Mode terang. Nah, seperti ini baru kalian perintahkan channel group. Di sini kalian menggunakan tanda tanya. Nah, bisa teman-teman kalian lihat di sini untuk membuat channel group yaitu bisa menggunakan number 1 sampai 6. Di sini saya misalnya menggunakan grup 1 dulu, kemudian tanda tanya lagi. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggunakan mode. Kita akan menanyakan mode, kemudian tanda tanya lagi. Bisa teman-teman lihat di sini ada mode aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan pada teori, kalau misalnya PAGP ini ada mode auto dan desirable. Di sini saya akan menggunakan mode desirable terlebih dahulu. Desirable. Enter. Oke, setelah seperti ini sudah. Kemudian kita lakukan pada switch yang kedua. Masuk ke CLI. Di sini enable konfigurasi terminal. Kemudian kita cek lagi ya. To show cdp name. To show cdp name. Nah, ini juga sama, FA-nya 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3. Masuk ke switch port mode terang. Barulah kita membuat channel group. Channel group. Di sini kita menggunakan sama ya teman-teman, channel group 1, tanda tanya lagi. Kemudian di sini kita akan menggunakan mode yang kedua, yaitu mode auto. Mode auto ya. Nah, oke, sudah. Sekarang kita coba cek terlebih dahulu pada switch ya. Switch yang pertama saya cobanya, yaitu dengan menggunakan perintah to show either channel summary. Nah, bisa teman-teman lihat kalau misalnya di sini tuh ada port channel 1, yaitu dalam kurung SU. SU ini sudah ada keterangannya di sini, yang dimana S itu adalah layer 2 dan U ini adalah in use. Artinya aktif ya teman-teman. Di dalam port channel 1 ini yaitu ada FA1 sampai 3. Nah, sekarang kita coba kasih IP dulu pada PC yang pertama, masuk ke desktop. Di sini kita kasih IP 1. Udah, kemudian di sini juga 1, 11, 11, 2.
Nah, setelah seperti ini, saya akan coba kirim surat, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini berhasil teman-teman, sukses untuk konfigurasian dari PAGP. Selanjutnya, kita akan coba konfigurasian dari LACP. Di sini kita akan menambahkan satu switch dan satu PC ya. Satu PC. Kemudian kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, setelah disambungkan, kita coba percepat. Nah, di sini juga ada dua port yang otomatis terblocking ya teman-teman agar tidak terjadi looping. Untuk konfigurasian LACP ini, yang pertama kalian masuk dulu ke switch yang tengah. Di sini teman-teman pakai perintah do show cdpname. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu ada fast Ethernet 5, 6, dan 7. Terus ini juga yang awalnya fast Ethernet 1, 2, dan 3 itu jadi port 1. Nah, kenapa? Karena port-port ini, beberapa port itu digabungkan jadi ini ya teman-teman, jadi koneksi logis. Nah, kemudian kita lanjut. Masuk ke interface range FA 567. 0/5 sampai 7. Setelah itu switch port mode terang. Kemudian kita membuat channel group. Tanda tanya. Nah, ini juga sama 1 sampai 6. Di sini kita buat channel group 2. Setelah itu kita mode tanda tanya lagi. Nah, untuk LACP itu ada mode aktif dan pasif. Jadi di sini saya menggunakan mode aktif terlebih dahulu. Mode aktif. Oke, setelah seperti ini sudah, kita masuk ke switch yang kedua di sini. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita cek lagi do show cdpname. Nah, ini FA-nya 1, 2, dan 3. Interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Masuk ke channel group. Pakai tanda tanya ya teman-teman. Channel. Nah, karena tadi di sebelah sini kita sudah menggunakan aktif, maka di sini kita menggunakan channel group 2 mode pasif. Oke, sudah. Kemudian kita kasih IP ya teman-teman pada PC yang ketiga ini. 11.11.11.3. Oke. Kita percepat terlebih dahulu. Nah, ini sudah hijau semua. Sekarang kita coba cek ya. Itu switch header channel summary. Nah, ini sudah ada dua port channel. Yang pertama itu port channel 1, yang kedua port channel 2 ya teman-teman, yang dimana port channel 2 ini itu FA 5 sampai 7. Oke, kita close. Kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC yang di sini, PC 7 atau PC yang ketiga di sini. Nah, ini juga successful. Kita coba dari yang kiri sini jadi ke kanan. Ini juga sama successful, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi itu dia konfigurasi dari PAGP dan LACP. Selanjutnya saya akan coba pada switch layer 3 ya. Sini saya akan menyimpan switch layer 3. Yang ini kita simpan di sini. 1, 2. Oke. Kemudian kita sambungkan. Sebelum ke konfigurasiannya, karena pada multi-layer switch ini kita tidak bisa mengecek menggunakan do show cdpname untuk melihat FA-nya atau portnya, maka kita nyalakan kembali. Kalian masuk ke option, preference, terus kita on-kan kembali ya teman-teman, yaitu ini.
always show port. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah muncul lagi ya teman-teman FA-nya. Untuk konfigurasinya di sini kalian masuk dulu. Kemudian ke mode CLI. Di sini no aja. Enable konfigurasi terminal. Kemudian di sini interface-nya 1 2 3 ya. Interface range FA 0/1 sampai 3. Dan setelah itu untuk switch port mode terangnya di sini pada multi-layer switch itu sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan ini dulu ya. Switch terang encapsulation teman-teman. Encapsulation .1Q. Oke, setelah seperti itu baru kita switch port mode terang. Setelah seperti ini masuk ke channel group. Tanda tanya. Nah, ini channel groupnya itu nomornya 1 sampai 48 ya. Channel group 1 misalnya, tanda tanya lagi. Kemudian mode, tanda tanya lagi. Nah, khusus pada multi-layer switch ini itu hanya ada mode on, yaitu enable ether channel only, yaitu hanya bisa digunakan pada multi-layer switch. Mode on. Sudah, kita lakukan hal yang sama pada multi-layer yang kedua, multi-layer switch. Di sini no juga. Enable konfigurasi terminal, kemudian interface range FA 0/1 sampai 3. Switch encapsulation .1Q. Switch port mode terang. Oke, kemudian kita masuk channel group. Ini juga sama ya teman-teman, pakai mode on. Channel group 1 mode on. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman. Jadi itu dia konfigurasian dari PLGP, LACP, dan switch layer 3. Kita percepat lebih dahulu. Nah, ini juga sudah hijau semua, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi itu dia konfigurasian yang kita lakukan hari ini. Saya harap teman-teman semua mengerti dengan penjelasan saya. Jika belum mengerti, teman-teman semua bisa putar terus videonya atau bisa mengikuti konfigurasi yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next video.